dan halo. Lagi pada ngapain guys? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, itu doa Mimin selalu buat kalian. Kali ini untuk menemani waktu santai kalian, waktu ngopi kalian, atau waktu boboannya kalian, Mimin 19 Detik akan membahas tentang alur cerita film yang cukup bersejarah. Film ini berjudul City of Life and Death. Sepanjang sejarah, penjajahan selalu saja menjadi hal yang mengerikan bagi manusia. Selain menyisahkan kehancuran, sepertinya tak ada kata yang paling menakutkan untuk menggambarkan kekejaman dan kebiadaban para penjajah. Siapa sangka kalau Cina yang dikenal sebagai salah satu negara lewat kecanggihan dan kualitas sumber daya manusianya ternyata pernah hancur tak bersisa. Jauh sebelum mereka merdeka, rupanya Cina pernah jatuh ke dalam genggaman penjajah Jepang. Dalam film City of Life and Death, disajikan betapa biadabnya ulah penjajah dan pertumpahan darah yang begitu mengerikan. Namun seperti biasa guys, sebelum masuk videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari 19 detik selanjutnya. City of Life and Death mengambil latar belakang pada tahun 1937. Film ini diawali oleh seorang serdadu Jepang yang sedang menyerang kota Nanking, ibu kota Tiongkok kala itu. Tak lama setelah dimulai Perang Tiongkok-Jepang kedua, tentara Kekaisaran Jepang baru saja merebut kota Nanking, ibu kota Republik Tiongkok. Yang terjadi selanjutnya secara historis dikenal sebagai pembantaian kota Nanking. Yang terjadi kala itu adalah beberapa tawanan Tiongkok dan warga sipil dibunuh oleh militer Jepang. Setelah beberapa komandan tentara revolusioner nasional melarikan diri dari kota Nanking, seorang tentara Tiongkok bernama Letnan Lu Jianxiong dan rekan seperjuangannya Sun Si mencoba menghentikan sekelompok pasukan yang hendak meninggalkan kota Nanking. Tetapi ketika mereka keluar dari gerbang, mereka ditangkap oleh pasukan Jepang. Ya, pasukan Jepang itu telah mengepung kota Nanking. Sementara itu, penduduk sipil berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri mereka ke tempat yang lebih aman. Saat melakukan pencarian tentara Cina yang tersisa, kemudian para tentara Jepang bertemu dengan seseorang anggota Partai Nazi yang mengelola zona aman di kota Nanking bernama Mr. John Rabe dan juga sekretarisnya seorang pria Cina bernama Tuan Tang. Mr. John Rabe mengatakan ingin bertemu dengan perwira senior mereka, namun mereka malah mengabaikannya dan kemudian meninggalkannya. Kemudian tentara Jepang mendapati para tentara Cina bersembunyi di sebuah gedung di tengah para pengungsi yang mayoritas adalah penduduk sipil. Pasukan Jepang akhirnya menangkap beberapa pasukan Cina yang bersembunyi di antara para pengungsi, sampai mereka melepaskan tembakan agar warga sipil tidak melawan. Namun tidak sengaja, Kadogawa menembak sebuah lemari yang di dalamnya berisi penduduk sipil yang bersembunyi, dan semua warga itu pun mati tertembak. Sontak, Kadogawa pun tampak menyesali apa yang dilakukannya. Saat pasukan tentara Jepang menyisir kota Nanking, kemudian mereka diserang oleh pasukan tentara Cina yang dipimpin oleh Lu Jianxiong yang menembaki mereka dari atas gedung. Setelah berhasil membombardir tentara Jepang yang tersisa, kemudian Kapten Lu dan teman-temannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Tapi ternyata Kadogawa dan beberapa tentara Jepang lainnya berhasil selamat dari serangan Kapten Lu dan teman-temannya. Mereka kemudian berhasil mengambil sirine tangan dari salah satu rekan mereka yang telah mati untuk memanggil bala bantuan.
Hal tersebut membuat pasukan Cina terkejut. Dengan persenjataan yang tersisa, mereka kemudian kembali baku tembak dengan para pasukan Jepang. Meskipun mereka tahu akan berakhir seperti apa, karena mereka juga kalah jumlah dan juga kalah persenjataan. Para pasukan Cina kemudian diberondongi dengan tembakan dan juga meriam tank. Mereka akhirnya dipaksa untuk menyerah karena kalah jumlah dan juga kalah dengan perlengkapan persenjataan. Lebih dari 500 tentara Cina berhasil ditangkap oleh para tentara Jepang dan dijadikan tahanan di kota mereka sendiri. Mereka kemudian secara sistematis dikawal ke berbagai lokasi untuk dieksekusi mati secara massal. Sangat mengerikan, guys. Mereka menjalani proses eksekusi mati dengan berbagai proses. Ada yang ditembaki sampai mati, ada juga yang dikurung di dalam sebuah gedung, lalu mereka dibakar secara hidup-hidup. Dan ada juga yang dikubur secara hidup-hidup. Salah satu tentara Cina bernama Sun Si dan seorang anak laki-laki bernama Xiao Doshi selamat dari proses eksekusi mati. Mereka akhirnya pergi ke zona nyaman untuk bertemu dengan Nona Jiang. Kemudian Sun Si mengatakan pada Nona Jiang bahwa seluruh tentara Cina telah dieksekusi mati dan hanya mereka berdualah yang selamat. Warga sipil wanita, anak-anak, lansia kemudian berbondong-bondong mengungsi ke zona aman yang dikelola oleh partai Nazi yang dipimpin oleh Mr. John Rabe. Sungguh sangat mengerikan keadaan kota Nanking kala itu. Seluruh warga di sana hidup dalam penderitaan karena pendudukan Jepang di kota Nanking. Sementara itu, para tentara Jepang bisa hidup bebas, bahkan mereka bisa menikmati wanita penghibur di sana. Salah satunya adalah wanita bernama Yuriko yang didatangkan langsung dari Jepang. Kadokawalah orang yang pertama bisa menikmati wanita tersebut. Cerita kemudian dilanjutkan dengan Tuan Tang yang dikejutkan dengan kehadiran para tentara Jepang yang memperkosa 6 wanita pengungsi. Beruntung, Mr. John Rabe segera datang dan langsung menghentikan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan para tentara Jepang. Karena peristiwa tersebut, kemudian Mr. Tang memotong rambut istrinya dan menyuruh berpakaian seperti pria. Keesokan harinya, Nona Jiang juga mendesak kepada seluruh wanita muda untuk memotong rambut mereka. Namun ada salah satu wanita bernama Xiang Jun yang menolak untuk memotong rambut dengan alasan dia membutuhkan rambut untuk mencari pekerjaan setelah perang berakhir. Meski tempat pengungsian tersebut adalah zona aman yang dilindungi pihak barat, hal itu tidak menyurutkan tentara Jepang yang sangat bejat. Mereka kembali datang ke kamp pengungsian dan memperkosa beberapa wanita di sana. Tidak hanya itu, mereka juga membunuh salah satu wanita setelah memakainya. Cerita kemudian beralih pada Mr. John Rabe. Dia menerima surat perintah untuk pulang ke negaranya, yaitu Jerman. Karena aktivitasnya di kota Nanking mengganggu hubungan diplomatik antara Jerman dan juga Jepang. Karena tidak ada pilihan lain untuk melindungi keluarganya, Tuan Tang kemudian menjalin kerjasama dan membocorkan tempat rahasia para tentara Cina yang sedang terluka di zona aman. Tak lama kemudian, para pasukan Jepang menyerbu tempat yang diberitahu oleh Tuan Tang. Namun karena perbuatannya, Tuan Tang justru kehilangan anaknya yang dilempar oleh tentara Jepang dari lantai atas gedung. Tidak hanya itu, dia juga membawa adik iparnya yang dibawa pasukan Jepang dan dijadikan wanita penghibur. Keadaan semakin memburuk ketika perwira Jepang Letnan II Ida Osamu menuntut agar para pengungsi menyediakan 100 wanita untuk dijadikan wanita penghibur. Kalau tidak, maka
camp akan dihancurkan. Sambil berlinang air mata, kemudian Mr. John Rabe dan juga Nona Jang mengumumkan kepada para pengungsi wanita yang ada di sana. Mereka mencari 100 orang wanita sebagai relawan untuk menghibur para tentara Jepang. Mereka dijanjikan untuk dikembalikan dalam waktu 3 hari. Dan sebagai imbalannya, Jepang akan menyediakan bahan makanan di kamp pengungsian. Dan mengejutkan sekali, Xiao Jiang akhirnya menjadi relawan yang pertama, disusul oleh beberapa wanita lainnya. Mereka berharap pengorbanan mereka akan menyelamatkan para pengungsi yang ada di camp. Cerita kemudian dilanjutkan Kadokawa yang bertemu dengan Xiao Jiang. Dia membawakan makanan. Kemudian dia menyaksikan tentara lain memperkosanya karena dia hampir tak bernyawa. Belakangan banyak wanita penghibur termasuk Xiao Jiang mati karena penganiayaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Kadokawa pun melihat tubuh telanjang mereka dibawa pergi layaknya seperti sampah. Kadokawa pun semakin terasing ketika dia menyaksikan Ida Osamu menembak mati adik ipar Tuan Tang. Dia menjadi gila karena kerap kali mendapatkan kekerasan seksual dan juga kekerasan fisik. Setelah perjanjian selesai, para tentara Jepang kemudian mengembalikan wanita yang masih hidup ke kamp pengungsian. Naas bagi Mr. Tang dan istrinya karena Mai tak ikut kembali bersama wanita lain. Akhirnya, Februari 1938, Mr. John Rabe resmi pulang ke Jerman dan meninggalkan para pengungsi di camp. Para pengungsi pun menangis dengan kepergian Mr. John Rabe yang akan pulang ke Jerman. Mr. John Rabe adalah satu-satunya pelindung para pengungsi di camp tersebut. Tuan Tang dan istrinya diizinkan meninggalkan kota Nanking bersama Mr. John Rabe. Namun, Tuan Tang berubah pikiran pada saat-saat terakhir dan bertukar tempat dengan seorang tentara Tiongkok yang berpura-pura menjadi asisten John Rabe. Dia mengatakan bahwa dia ingin tetap tinggal untuk menemukan adik iparnya. Dengan berat hati, Nyonya Tang harus pergi tanpa suaminya. Sebelum pergi, Nyonya Tang mengungkapkan bahwa dia sedang hamil. Tak lama setelah kepergian Mr. John Rabe, Ida Osamu dan para tentara Jepang lainnya kemudian membunuh Tuan Tang. Setelah itu, Jepang membubarkan zona aman dan mulai memburu laki-laki Tiongkok yang sebelumnya adalah tentara. Mereka kemudian ditangkap dan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dan menerima bayaran jika mereka menyerahkan diri. Namun orang-orang yang dianggap tentara meringkuk ke dalam truk dan dikirim untuk dieksekusi. Sun Si yang selamat dari pembunuhan massal sebelumnya secara fisik diperiksa dan awalnya dianggap non-kombatan. Tetapi kemudian dikenali oleh seorang tentara Jepang dan dibawa ke dalam truk juga. Sementara itu, staf dari Mr. John Rabe yang masih bertahan mencoba bernegosiasi dengan para tentara Jepang. Hasilnya adalah mereka mengizinkan setiap pengungsi hanya memilih satu orang yang untuk diselamatkan. Nona Jang kemudian menyelamatkan seorang pria dengan cara berpura-pura menjadi istrinya dan kemudian kembali untuk menyelamatkan Sun Si dengan cara yang sama. Kadokawa melihat tipu muslihat Nona Jang, namun tidak mengeksposnya. Meskipun demikian, tentara Jepang lainnya menunjukkan kepada Ida Osamu. Lalu ketiganya ditangkap. Sementara itu, Nona Jang mengetahui bahwa dia akan diperkosa, meminta Kadokawa untuk membunuhnya. Kadokawa pun membunuh Nona Jang dengan cara menembakkan ke bagian belakang kepalanya. Dan akhirnya Nona Jang tewas dan penembakan tersebut sangat mengejutkan rekan-rekannya.
Saat Jepang melakukan ritual tarian untuk merayakan penaklukan atas kota Nanking dan juga menghormati para korban perang mereka, Kadokawa mengungkapkan gejolak emosionalnya atas apa yang telah dia lakukan dan saksikan. Kadokawa dan salah satu seorang tentara Jepang membawa Zunzi dan juga Shiodoshi keluar dari area kota untuk dieksekusi. Tetapi mengejutkan, mereka kemudian malah dibebaskan. Kadokawa lalu memberitahu prajurit yang mengikutinya bahwa hidup lebih sulit daripada kematian. Prajurit itu pun langsung membungkuk menunjukkan rasa hormat kepada keputusan Kadokawa, dan dia lalu pergi. Kadokawa pun menangis sebelum menembak dirinya sendiri untuk melepaskan diri dari rasa bersalahnya. Pada bagian akhir kredit, terungkap bahwa Nyonya Tang hidup sampai tua, seperti halnya Ida Osamu, dan bahwa Shiodoshi juga masih hidup sampai sekarang, dan film pun selesai, guys. Bagaimana guys, filmnya keren, seru kan? Dan cukup menegangkan pastinya. Buat kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai di sini dulu. Mimin pamit. Sampai jumpa di video dari 19 detik selanjutnya. See you next time.